Bab 61. Lu Ming menghabiskan sepotong daging panggang dalam beberapa suapan hingga mulutnya penuh minyak. Ia memuji bahwa kemampuan memanggang Pang Xi cukup bagus. Pang Xi tertawa terbahak-bahak sambil menyatakan bahwa ia sudah berburu sejak kecil dan juga suka makan daging. Ia menemukan daging itu sendiri. Kemudian Pang Xi mengeluarkan sebotol anggur lalu menyatakan bahwa ini anggur obat yang dibeli oleh orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Anggur ini tidak berbahaya untuk luka tetapi tidak bisa makan daging tanpa anggur. Lu Ming tersenyum sambil mengajak minum sepuasnya. Ketiganya masing-masing memegang sebotol anggur, memakan daging dengan suapan besar dan meminum anggur dari mangkuk besar. Beberapa jam kemudian mereka bertiga menghabisi seluruh amplop darah itu. Ketiganya juga telah menghabiskan beberapa botol anggur. Pang Xi dan Hua Qi sama-sama mabuk. Wajah masam Hua Qi juga menghilang setelah ia mabuk. Ia merangkul bahu Pang Xi lalu berteriak bahwa kalian semua bajingan, ia pasti akan kembali di masa depan. Ia akan membunuh kalian semua bajingan. Pang Xi berseru bahwa kakak Lu luar biasa. Ia tahu kakak Lu akan menang. Ia ingin menjadi seseorang yang sehebat kakak Lu. Dengan begitu orang tuanya akan bangga padanya. Sambil mengobrol mereka berdua tertidur di halaman. Lu Ming tersenyum lalu berjalan dengan langkah tertatih-tatih memasuki ruangan. Kemudian ia mulai melancarkan teknik naga perang sejati. Setelah beberapa saat efek alkohol benar-benar hilang. Lu Ming terus menyalurkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Khasiat pengobatan dari daging kijang darah dan anggur obat menyebar ke seluruh tubuhnya dan luka-luka Lu Ming pulih lebih cepat lagi. Dalam sekejap mata 2 hari telah berlalu dan luka-luka Lu Ming telah sembuh total. Setelah luka-lukanya sembuh, Lu Ming tidak bermalas-malasan dan terus berlatih kultivasi. Ia tahu bahwa bahaya dan kesulitan yang akan dihadapinya di masa depan hanya akan semakin besar. Ningkong dan keluarga Duanmu adalah musuh bebuyutan. Mereka pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. 10 hari kemudian, Lu Ming termenung bahwa cara kultivasi ini terlalu lambat. Dengan ki esensialnya yang melimpah dan terkonsentrasi, setidaknya akan membutuhkan waktu 1 tahun baginya untuk mencapai alam master tingkat 6. Ia menghela napas sambil menyatakan bahwa ia kekurangan sumber daya. Saat ini ia tidak punya uang sepeser pun. Satu-satunya yang dimilikinya hanyalah cincin penyimpanan yang diperoleh dari Duanmu Jue. Selain itu ia masih berhutang 3.000 poin kontribusi kepada Mulan. Lu Ming memutuskan bahwa ia sudah memiliki kuil tertinggi, jadi cincin penyimpanan itu tidak berguna baginya. Ia akan menukarkan cincin penyimpanan ini terlebih dahulu, lalu mengambil beberapa misi dan mendapatkan poin kontribusi. Ia menuju ke aula sumbangan. Cincin penyimpanan itu hanya berkualitas terendah dan bernilai 150.000 tael perak. Namun di aula sumbangan, nilainya hanya 130.000 tael perak. Lagi pula sekte pedang mistik memiliki begitu banyak murid, sehingga membutuhkan banyak sumber daya untuk beroperasi. Oleh karena itu harga bahan dan barang yang dikumpulkan oleh aula kontribusi lebih rendah daripada harga pasar. Dengan cara ini sekte bisa mendapatkan selisih harga. 130.000 tael perak semuanya ditukar dengan poin kontribusi total 1.300 poin. Lu Ming bertanya kepada senior, berapa poin kontribusi yang dibutuhkan untuk melihat teknik bela diri defensif tingkat atas peringkat kuning. Senior itu menjawab bahwa teknik bela diri dapat ditemukan di aula koleksi buku, tetapi perlu diketahui bahwa teknik bela diri hanya dapat disewa. Untuk teknik bela diri defensif kelas atas peringkat kuning setidaknya dibutuhkan 5.000 poin kontribusi untuk menyewanya sekali. Lu Ming hampir melompat kaget sambil bertanya apakah 5.000 poin kontribusi itu terlalu mahal. Senior itu menjelaskan bahwa teknik bela diri defensif jauh lebih langka dan berharga daripada teknik bela diri ofensif serta teknik bela diri pergerakan. Jadi tentu saja harganya mahal. Jika dibeli di luar setidaknya dibutuhkan beberapa juta tael perak. Lu Ming diam-diam terdiam. Namun setelah dipikirkan lagi itu masuk akal. Klan Lu adalah klan yang sangat besar tetapi mereka hanya memiliki satu teknik bela diri tingkat atas kelas kuning yang dianggap sebagai harta karun klan. Bisa dibayangkan betapa berharganya teknik bela diri tingkat atas berwarna kuning. Lu Ming memutuskan bahwa sebaiknya ia menunda dulu teknik bela diri defensif untuk saat ini. Ia bertanya lagi apakah ada pelindung tubuh lunak yang bisa ditukar. Senior itu menjawab bahwa tentu saja ada pelindung tubuh lunak tetapi pelindung tubuh defensif tidak murah.
Ia bertanya grade berapa yang ingin ditukar. Luming bertanya berapa poin kontribusi yang dibutuhkan untuk level 2 bawah dan level 2 menengah. Senior itu menjawab bahwa armor lunak level 2 biasa berharga 800 poin kontribusi dan armor level 2 menengah berharga minimal 2000 poin kontribusi. Luming tidak punya pilihan selain menukar baju zirah lunak level 2 yang lebih rendah. Namun ada harga, ada kualitas. 800 poin kontribusi itu tidak sia-sia. Armor ular kilin merah terbuat dari kulit binatang iblis kelas 9 level 2. Armor ini ringan lembut dan kuat. Rasanya seperti tidak berada di dalam pakaian. Setelah Luming menyimpan baju zirah ular kilin merah, ia berjalan keluar dari aula kontribusi, lalu menuju ke aula misi. Ia menemukan tempat yang sepi lalu berganti pakaian menjadi jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh. Jika ia ingin menjalankan misi, ia harus waspada terhadap keluarga Duanmu. Jika ia pergi menjalankan misi dan keluarga Duanmu mengirim beberapa ahli bela diri hebat untuk membunuhnya, ia tidak akan mampu melawan balik. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Tak lama kemudian, Luming tiba di aula misi. Aula misi adalah tempat sekte pedang mistik mengeluarkan dan menerima misi. Aula misi secara garis besar terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah misi yang dikeluarkan oleh murid dan tetua sekte pedang mistik, dan setiap misi akan memberikan imbalan yang sesuai. Jenis lainnya adalah misi-misi yang secara khusus dikumpulkan dari luar sekte pedang mistik. Sebagai contoh, sekte pedang mistik akan mengumpulkan semua misi yang telah dikeluarkan oleh keluarga Lu. Aula misi akan memungut biaya untuk penyelesaian misi tersebut. Aula misi itu sangat luas dan menempati ruang yang lebih besar daripada aula sumbangan. Setelah masuk, mereka mendapati diri berada di sebuah aula yang sangat besar. Di salah satu sisi aula terdapat meja-meja tempat misi-misi diserahkan. Di sisi lain terdapat beberapa dinding logam besar. Dinding logam ini dibuat oleh para ahli prasasti. Di dinding logam itu terdapat misi-misi yang terus bergulir. Rincian batas waktu, hadiah, dan sebagainya tertulis dengan jelas pada misi-misi tersebut. Luming berdiri di bawah tirai, lalu mengamati. Tiba-tiba matanya berbinar ketika melihat sebuah misi yang cukup menarik baginya. Itu adalah misi yang dikeluarkan oleh seorang ahli prasasti dari sekte pedang mistik. Ia hanya perlu mengumpulkan bunga reiki darah dalam waktu 3 bulan. Hadiahnya 100 poin kontribusi per bunga reiki darah, semakin banyak semakin baik. Bunga darah terletak di bagian timur Kekaisaran Matahari Terik dan hanya dapat ditemukan di Gunung Darah Gelap. Selain itu, harga bunga darah itu sendiri bahkan tidak mencapai 100 poin kontribusi. Tampaknya sang ahli prasasti sangat membutuhkannya, itulah sebabnya ia menawarkan harga yang begitu tinggi. Yang terpenting, terdapat sejenis batu darah gelap di Gunung Darah Gelap. Batu ini merupakan salah satu bahan utama untuk mengolah teknik naga perang sejati tahap ketiga, bahkan dibutuhkan untuk tahap keempat. Inilah alasan mengapa Luming tertarik. Pergi ke Gunung Darah Gelap akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Luming melanjutkan membaca apakah ada misi lain. Bab 62. Luming melihat misi pengawalan yang hadiahnya mencapai 100.000 tael perak dan tujuannya ke Gunung Darah Gelap. Mata Luming berbinar setelah beberapa saat. Itu adalah misi pengawalan yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu dari kota penyeberangan langit. Hadiah untuk mengawal 1 orang ke Gunung Darah Gelap adalah 100.000 tael perak. Luming memutuskan untuk menerima misi ini tanpa ragu-ragu, karena kebetulan berada di jalan yang sama. Setelah itu Luming berjalan ke konter, lalu mendaftarkan 2 misi yang akan diambilnya. Wanita muda di konter menyerahkan sebuah piring besi, bertuliskan Zhu Yi kepada Luming sambil menyatakan bahwa ini adalah token misi yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu. Harap disimpan baik-baik. Luming mengambil potongan logam itu sambil tersenyum lalu berbalik pergi. 2 jam kemudian di jalan utama gerbang gunung sekte pedang mistik, Luming menunggangi kuda bersisik hijau lalu berangkat. 5 hari kemudian Luming yang kelelahan setelah perjalanan panjang tiba di kota penyeberangan langit. Kota penyeberangan langit adalah kota besar dan megah, beberapa kali lebih besar daripada kota angin berapi. Jalanan dipenuhi orang-orang. Keluarga Zhu dikenal sebagai keluarga nomor 1 di kota penyeberangan langit. Luming tidak terburu-buru pergi ke kediaman keluarga Zhu karena waktu yang ditentukan adalah besok. Masih ada 1 hari lagi. Tidak ada alasan untuk tergesa-gesa. Ia menemukan sebuah penginapan lalu membersihkan diri. Kemudian ia berkeliling kota merasakan adat istiadat setempat. Keesokan harinya Luming menuju ke rumah keluarga Zhu.
tembok halaman keluarga Zhu tinggi dan berkali-kali lebih megah daripada tembok halaman keluarga Lu. 4 pria kuat menjaga gerbang keluarga Zhu. Mereka menghalangi jalan Lu Ming. Masing-masing dari keempat pria itu memiliki kultivasi tingkat prajurit kelas 9. Mereka menyatakan bahwa berhenti di situ karena ini kediaman keluarga Zhu. Orang yang tidak berwenang dilarang masuk. Lu Ming tersenyum sambil menyatakan bahwa ia di sini untuk menyelesaikan sebuah misi. Ia mengeluarkan kartu misi yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu. Pria kekar di depan memeriksanya lalu menatap Lu Ming dengan terkejut. Ia tampak heran karena Lu Ming masih sangat muda. Pria itu mengembalikan kartu misi lalu menyuruh Lu Ming mengikutinya. Lu Ming mengikuti. Setelah berkeliling ke sana kemari, ia tiba di sebuah aula besar. Saat memasuki aula utama, ia mendapati sudah ada beberapa orang duduk di kedua sisi aula. Jumlahnya ada 7 orang. Ketujuh orang ini semuanya berbeda. Di sisi kanan aula ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Usia mereka sekitar 50 tahun. Ketiganya mengenakan jubah hitam bergambar tengkorak dan memancarkan aura suram. Di sebelah kiri seorang pria bertubuh kekar berambut merah berusia 40-an atau 50-an duduk di ujung meja. Di samping pria bertubuh kekar itu ada seorang pria tua berambut putih dan seorang wanita parubaya berusia 30-an. Di bagian paling bawah terdapat seorang pemuda berusia 20-an. Pemuda ini memeluk pedang panjang tampak seperti seorang putra bangsawan. Begitu Lu Ming tiba, ke-7 orang di aula itu serentak menatapnya. Ketika mereka melihat usia Lu Ming, mereka memandangnya dengan jijik. Pria bertubuh kekar yang memimpin Lu Ming masuk menyatakan bahwa pahlawan muda merekalah orang-orang yang menerima misi kali ini. Lu Ming bisa menunggu di sini karena tuannya akan segera datang. Lu Ming mengangguk lalu masuk dan duduk di sebelah 3 orang yang mengenakan jubah tengkorak. Pria berambut merah mencibir bahwa bocah nakal yang bahkan belum tumbuh rambut ini benar-benar datang. Ia pasti sudah gila memikirkan uang. Ia benar-benar datang untuk menerima misi ini. Mata Lu Ming berkedip. Ia menatap pria berambut merah itu, lalu tersenyum tipis dan mengabaikannya. Pria berambut merah mencibir lagi sambil menyatakan bahwa Lu Ming benar-benar pengecut. Melihat Lu Ming bahkan tidak berani membantah, orang-orang lainnya memandangnya dengan jijik. Tawa keras terdengar. Seorang pria bertubuh tegap berusia 40-an masuk lalu menangkupkan tinju sambil menyatakan bahwa ia telah membuat semua orang menunggu lama. Ia adalah sesepuh kedua keluarga Zhu Chuchuan, senang bertemu dengan semua. Orang-orang merespons dengan menangkupkan tinju sambil menyatakan bahwa Zhu Chuan terlalu sopan. Zhu Chuan berjalan ke puncak aula lalu menyatakan bahwa ia tidak akan menyembunyikan apapun dari semua orang. Alasan utama ia di sini adalah karena leluhur keluarga Zhu terluka parah di Gunung Darah Gelap. Ia membutuhkan darah keturunan langsung keluarga Zhu untuk menyelamatkan nyawa leluhur serta pil penambah vitalitas. Karena itu ia mengawal nona tertua keluarga Zhu dan pil penambah vitalitas di tangannya ke Gunung Darah Gelap. Karena ada banyak bandit dan gangster berkuda yang kuat di jalan menuju Gunung Darah Gelap, ia membutuhkan semua orang untuk mengawal mereka. Asalkan mengirimkan orang-orang dan pil tersebut kepada leluhur keluarga Zhu sudah cukup. Hadiahnya 100.000 tael perak per orang. Zhu Chuan bertanya apakah ada pertanyaan lain sambil menyapu pandangannya ke 8 orang di aula. Pria berambut merah berdiri lalu menyatakan bahwa tentu saja ada masalah. Ia bertanya kepada Zhu Chuan apakah sudah menguji kekuatan ke-8 orang ini. Zhu Chuan terkejut lalu menyatakan bahwa belum, tetapi Wu Mo si tangan berdarah dan ketiga orang itu adalah 3 hantu terkenal dari Gunung Yin. Mereka terkenal di lebih dari 10 kota besar. Semua orang mengenal mereka. Wu Mo menyatakan bahwa ia tentu menyadari kekuatan ketiga hantu Gunung Yin. Ia hanya takut salah satu dari mereka hanya di sini untuk menambah jumlah. Jika tidak memiliki banyak kekuatan dan hanya menumpang untuk mendapatkan 100.000 tael perak, mengapa tidak melakukan ini? Ketiga hantu Gunung Yin dan ia akan bertanggung jawab atas misi ini. Yang lain pergi saja, dan bagi peraknya dengan mereka berempat. Itu bahkan lebih baik. Tuan muda yang mulia membanting meja lalu menyatakan dengan wajah dingin bahwa Wu Mo siapa yang disuruh pergi. Wu Mo mencibir sambil menyatakan bahwa ia memanggilnya. Apakah tidak mengerti? Sialan kalian berdua yang masih hijau mau meminjam kekuatannya untuk mendapatkan 100.000 tael perak. Tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, ia melirik Lu Ming lalu berkata dengan nada menghina. Wajah tuan muda yang mulia berubah dingin sepenuhnya.
Ia menyatakan dengan dingin bahwa Wumo si tangan darah, kurasa kau tidak ingin tanganmu lagi. Wumo tiba-tiba berdiri lalu menatap tuan muda itu dengan dingin. Ia menyatakan bahwa ia akan melumpuhkan tuan muda itu hari ini hanya karena apa yang dikatakan. Wumo langsung memukulkan telapak tangannya ke arah tuan muda. Telapak tangannya dengan cepat memerah saat ia melakukannya dan bau darah memenuhi udara. Jejak tangan berdarah Wumo telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Wajah lelaki tua berambut putih berubah. Kultivasi tahap awal alam master tingkat 6 teknik bela diri tingkat kuning tingkat rendah tetapi hanya dikultivasi hingga tingkat ketiga penguasaan melalui studi komprehensif. Lu Ming melirik Wumo. Ia bisa melihat detail tingkat kultivasi Wumo sekilas. Tuan muda yang mulia menyatakan bahwa Wumo sedang mencari kematian. Ia menghunus pedangnya lalu menusukkannya ke arah Wumo seperti sambaran petir. Kecepatan pedang itu mengejutkan Wumo. Ia buru-buru mundur untuk menghindari pedang tersebut. Namun sesaat kemudian pancaran cahaya pedang melesat ke arah Wumo. Cahaya pedang itu sehalus air yang mengalir. Kultivasi tingkat master tingkat 6 menengah teknik pedang tingkat rendah level kuning tahap keempat. Tatapan Lu Ming berkedip. Ia tidak menyangka kultivasi tuan muda bangsawan ini begitu kuat. Bab 63. Wumo si tangan berlumur darah berteriak ketakutan sambil menyatakan bahwa itu teknik pedang awan terbang dan meminta agar dihentikan karena Su Feiyun adalah murid dari sekte awan terbang. Su Feiyun mencibir sambil menyatakan bahwa ia tidak akan berhenti hanya karena Wumo bilang begitu. Cahaya pedang Su Feiyun terus berlanjut memaksa Wumo mundur. Akhirnya cahaya pedang itu meninggalkan luka panjang di lengan Wumo dan darah mengalir keluar. Su Feiyun menyarungkan pedangnya lalu berdiri dengan bangga sambil menyatakan bahwa kali ini ia hanya memberi pelajaran. Lain kali Wumo akan mati. Ia menyuruh Wumo ingat bahwa namanya Su Feiyun murid inti sekte awan terbang. Tangan berdarah apa? Wumo hanyalah sampah di mata sekte awan terbang. Semua orang tersadar bahwa ia adalah murid inti dari sekte awan terbang. Tak heran ia begitu kuat. Wumo memang pantas mendapatkannya. Lu Ming menggelengkan kepala sambil tersenyum. Di bagian timur Kekaisaran Matahari Terik sekte pedang mistik secara alami menjadi penguasa tertinggi. Namun ada beberapa sekte lain selain sekte pedang mistik. Sekte-sekte ini tentu saja jauh lebih lemah daripada sekte pedang mistik, tetapi jauh lebih kuat daripada beberapa kultivator pengembara atau klan kecil. Sekte awan terbang adalah salah satu sekte tersebut. Wajah Wumo memucat setelah dimarahi oleh pemuda berusia 20-an. Namun ia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Su Feiyun. Ia tiba-tiba menatap Lu Ming, lalu berkata dingin bahwa anak kecil kenapa menggelengkan kepala dan tertawa tadi. Apakah menertawakan dirinya? Bajingan kecil sepertinya berani menertawakan ia. Ia akan membunuh Lu Ming. Wumo menepukkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Karena ia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan Su Feiyun, ia akan mendapatkannya kembali dari Lu Ming. Tatapan Lu Ming menjadi dingin. Sebuah seringai tersungging di sudut bibirnya. Ia menatap telapak tangan Wumo dan tidak bergerak. Wumo melengkungkan bibir membentuk senyum dingin sambil menyatakan bahwa Lu Ming mati. Salah satu dari 3 hantu Gunung Yin menggelengkan kepala sambil menyatakan bahwa anak ini ketakutan setengah mati. Seberkas cahaya pedang muncul. Cahaya pedang seputih salju itu membelah udara. Cahaya itu lebih cepat dan lebih dingin daripada cahaya pedang Su Feiyun. Kilatan darah muncul diikuti oleh jeritan melengking Wumo. Wumo berteriak sambil mundur. Salah satu tangannya sudah menghilang. Telapak tangannya tentu saja terputus oleh pedang Lu Ming. Pedang yang begitu cepat, metode yang begitu kejam. Hati orang-orang di aula itu bergetar. Mereka semua menatap Lu Ming dengan ekspresi serius. Ia tampak seperti baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi mampu memotong telapak tangan Wumo dengan satu serangan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Wumo menangis terseduh-seduh sambil bertanya, siapa Lu Ming sebenarnya? Lu Ming berteriak bahwa ia dari sekte pedang mistik Lu Ming. Jika ingin membalas dendam, temui ia di sekte pedang mistik. Sekarang pergilah. Semua orang terkejut lalu menyadari sesuatu. Jadi ia adalah murid dari sekte pedang mistik. Tak heran begitu kuat. Bahkan Su Feiyun yang biasanya memasang ekspresi angkuh menjadi jujur saat itu. Wumo tertawa getir sambil menyatakan bahwa ia mengakui kekalahan. Bagi Wumo, sekte pedang mistik adalah raksasa. Jika tidak ingin mati, ia tidak akan mampu membalas dendam kepada Lu Ming di kehidupan ini.
Wumo mengangkat tangannya yang patah lalu bergegas keluar dari aula menghilang dari pandangan. Di atas aula mata tetua kedua berkedip-kedip. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Pria tua berambut putih menangkupkan kedua tangan sambil menyatakan bahwa ia tidak menyangka akan ada pahlawan muda dari sekte pedang mistik. Ia sudah tidak sopan. Setelah itu yang lain juga berdiri lalu menangkupkan tinju mereka. Lu Ming tersenyum tipis membalas sapaan lalu duduk. Zhu Chuan tertawa sambil menyatakan bahwa ia tidak menyangka akan ada pahlawan dari sekte pedang mistik kali ini. Ia bahkan tidak tahu bahwa sekte pedang mistik telah mengumpulkan token misi keluarga Zhu. Tapi ini bahkan lebih baik. Mereka bahkan lebih percaya diri kali ini. Baiklah, ayo pergi. Kerumunan orang mengangguk lalu mengikuti Zhu Chuan keluar dari kediaman keluarga Zhu. Di luar keluarga Zhu sudah siap. Sebuah kereta kuda puluhan pengawal keluarga Zhu, dan lebih dari 10 kuda bersisik hijau. Zhu Chuan menyatakan bahwa yang berada di dalam kereta ini adalah putri sulung keluarga Zhu mereka. Semua orang mengangguk lalu menaiki kuda bersisik hijau mereka. Atas perintah Zhu Chuan, puluhan kuda bersisik hijau mengeluarkan suara gemuruh dan rombongan itu menuju Gunung Darah Gelap. Zhu Chuan ada bersama mereka. Perjalanan dari kota penyeberangan langit ke Gunung Darah Gelap memakan waktu lebih dari 10 hari. Semua orang bergegas di siang hari dan beristirahat di malam hari. 3 hari berlalu begitu cepat. 3 hari ini sangat damai karena berada dekat dengan Gunung Darah Gelap adalah hal yang paling berbahaya. Karena letaknya dekat dengan Gunung Darah Gelap dan medannya tandus, terdapat berbagai macam bandit dan pencuri kuda yang bersembunyi di sana. Pada hari keempat larut malam, Lu Ming duduk bersila di dalam tenda sementara bermeditasi dan berlatih. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking. Di malam yang sunyi suara itu terasa sangat tiba-tiba. Lu Ming langsung membuka matanya lalu melesat keluar secepat embusan angin. Jelas sekali bahwa ia bukan satu-satunya. Yang lain juga merasa khawatir dan mereka semua bergegas menuju sumber suara tersebut. Itu adalah tenda yang sangat besar dan kereta kuda putri sulung keluarga Zhu diparkir di sini. Lu Ming, 3 hantu Gunung Yin Shu Fei Yun, serta yang lainnya telah sampai di sana hampir bersamaan. Di luar tenda sesosok tubuh tergeletak di tanah. Itu adalah lelaki tua berambut putih. Namun jantungnya telah tertusuk tombak pendek dan ia sudah tidak bernapas lagi. Semua orang mengerutkan kening. Akhir-akhir ini semua orang sudah saling mengenal. Pria tua ini bernama Chen Xin dan ia menggunakan tombak pendek. Sekarang jantung lelaki tua ini telah tertusuk oleh tombak pendeknya sendiri. Zhu Chuan bergegas mendekat dan ekspresinya berubah ketika melihat ini. Ia berteriak memanggil Paman Fu sambil bertanya apa yang terjadi. Seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk keluar dari tenda. Ia gemetar saat menyatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Barusan ia tiba-tiba mendengar teriakan dan sangat takut sehingga tidak berani keluar untuk memeriksa. Lalu Zhu Chuan datang. Pemimpin dari 3 hantu Gunung Yin menyatakan dengan ekspresi serius bahwa hampir tidak ada jejak pertempuran di sini. Meskipun kultivasi Chen Xin tidak terlalu tinggi, ia berada di puncak alam master tingkat 5. Siapa yang bisa membuat Chen Xin begitu tak berdaya, sehingga ia bisa dibunuh dengan tombak pendeknya sendiri? Yang lainnya juga mengerutkan kening dan berpikir. Ekspresi Zhu Chuan tiba-tiba berubah sambil bertanya, mungkinkah itu keluarga Zhou? Su Feiyun bertanya keluarga Zhou yang mana? Zhu Chuan menjelaskan bahwa ia tidak akan menyembunyikan dari semua orang. Keluarga Zhou memiliki musuh bebuyutan, yaitu keluarga Zhou. Keluarga Zhou dan keluarga Zhu telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama beberapa dekade. Keduanya ingin saling menghancurkan. Kali ini jika keluarga Zhou tahu bahwa leluhur keluarga Zhu terluka parah, mereka mungkin akan mengirim seseorang untuk menghentikan pengawalan pil tersebut. Pemimpin dari 3 hantu Gunung Yin menyatakan dengan ekspresi yang berubah bahwa benarkah ada hal seperti itu. Tetua kedua Zhu, keluarga Zhu, tidak menyebutkan ini ketika memberikan misi dan sekarang menambahkan 1 minggu begitu saja. Tidak, misi ini masih perlu didiskusikan. Chu Feiyun juga mengangguk sambil menyatakan tidak buruk. Bab 64. Ketiga hantu Gunung Yin yang tertua menyatakan bahwa mereka tidak bisa berubah pikiran di tengah jalan. Ia mengusulkan agar misi dilanjutkan asalkan keluarga Zhu menaikkan bayaran dan menggandakan hadiahnya karena Wu Mo sudah mengundurkan diri serta Chen Xin sudah meninggal. Zhu Chuan tampak gelisah ketika mendengar usulan penggandaan hadiah. Jika hadiah digandakan 6 orang akan membutuhkan biaya 1.200.000 tael perak.
Sekalipun keluarga Zhu kaya itu tetap menjadi pengeluaran sangat besar. Pemimpin tiga hantu Gunung Yin menyatakan bahwa jika tidak maka lupakan saja. Zhu Chuan menggertakkan gigi lalu setuju sambil menyatakan bahwa nanti ia akan memberikan. Zhu Feiyun menambahkan agar setengah dari uang muka dibayar terlebih dahulu. Zhu Chuan tampak ragu-ragu ketika mendengar usulan setengah uang muka. Paman Fu menyatakan bahwa keselamatan nona muda lebih penting lalu menyuruh tetua kedua membayar dulu. Zhu Chuan menggertakkan gigi lalu setuju membayar setengahnya dulu. Ia kembali ke tenda lalu mengeluarkan setumpuk uang perak masing-masing senilai 10.000 tael. Ia memberikan kepada Lu Ming serta yang lainnya masing-masing 100.000 tael. Lu Ming menyimpannya tanpa ragu-ragu. Ketiga hantu Gunung Yin tersenyum setelah menerima perak lalu menyatakan bahwa kalau begitu mereka harus bergiliran berjaga untuk mencegah keluarga Zhou menyergap. Zhu Chuan segera memerintahkan para pengawal keluarga Zhu untuk siaga penuh. Tentu saja seseorang mengurus jenazah Chen Xin. Lu Ming menatap tenda nona muda tertua keluarga Zhu dengan tatapan aneh. Ia selalu merasa masalah ini sangat aneh. Terlebih lagi mereka bahkan belum melihat putri sulung keluarga Zhu selama beberapa hari. Ia bersembunyi di dalam kereta sepanjang hari bertingkah laku misterius. Zhu Chuan menyatakan bahwa putri sulung keluarga Zhu sedang kurang sehat akhir-akhir ini dan khawatir terserang flu. Lu Ming merenung sejenak lalu berdiskusi dengan ketiga hantu Gunung Yin serta yang lainnya tentang pengaturan bergiliran berjaga. Kemudian ia kembali ke tenda. Di paruh kedua malam itu Lu Ming keluar untuk berjaga. Tidak ada pergerakan sepanjang malam. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa hari berikutnya berjalan dengan tenang. Pada hari ke-8, semua orang sudah berada dekat dengan Gunung Darah Gelap. Medan secara bertahap menjadi tandus. Pada saat itu semua orang dalam keadaan siaga penuh. Saat mereka melewati jalan setapak di pegunungan, suara-suara tajam yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari kedua sisi. Gelombang anak panah deras ditembakkan ke arah mereka. Zhu Chuan berteriak bahwa tidak bagus serangan musuh lalu menyuruh pertahanan penuh. Lu Ming, Zhu Feiyun, serta yang lainnya melayang ke langit. Cahaya pedang berkilat dan anak panah terbelah menjadi dua di udara. Kemudian mereka melepaskan ki esensial lalu menyapu anak panah yang patah. Anak panah itu dipantulkan kembali dengan kecepatan lebih cepat daripada saat ditembakkan. Teriakan kesakitan terdengar. Suara derap kaki kuda terdengar dari depan menimbulkan kepulan debu. Sekelompok orang berjumlah lebih dari 100 menunggangi kuda perang mereka lalu berderap mendekat. Sekelompok orang muncul di hadapan mereka. Mereka semua pria kuat dan kekar tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh. Kultivasi mereka tidak lemah dan orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Pemimpin kelompok itu seorang pria bertubuh kekar dengan janggut lebat berteriak agar menyerahkan semua harta serta wanita, lalu mereka bisa pergi. Seperti yang diperkirakan mereka bertemu dengan para bandit. Zhu Feiyun berteriak keras bahwa kurasa kalianlah yang seharusnya pergi, lalu sosoknya melesat keluar secepat kilat. Teknik pergerakannya sangat cepat. Seberkas cahaya pedang melesat menembus udara lalu mengenai bandit yang berada di depan. Ekspresi pemimpin bandit berubah drastis. Ia menghunus pedang besarnya lalu nyaris tidak mampu menangkis beberapa serangan sebelum akhirnya terbunuh oleh pedang Zhu Feiyun. Pemimpin ke-9 telah terbunuh lalu menyuruh mundur. Para bandit lainnya terkejut lalu mundur seperti kawanan lebah menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Zhu Feiyun berjalan kembali sambil cemberut menyatakan bahwa para bandit ini terlalu lemah. Pemimpin dari tiga hantu Gunung Yin menyatakan bahwa bukan berarti para bandit itu lemah, hanya saja yang lebih kuat belum muncul. Ia menyuruh semua selalu waspada dan jangan lengah. Zhu Chuan memerintahkan agar terus waspada. Para pengawal keluarga Zhu menjawab satu persatu. Kemudian semua orang melanjutkan perjalanan. Benar saja tak lama kemudian suara derap kaki kuda yang memekakkan telinga kembali terdengar. Semua orang tahu bahwa tantangan sebenarnya akan segera datang. Zhu Feiyun menyatakan dengan tegas bahwa para bandit ini benar-benar tak ada habisnya. Kali ini biarkan ia membunuh mereka semua. Debu memenuhi udara, beberapa ratus orang muncul di hadapan mereka. Hati semua orang bergetar. Beberapa ratus orang berdesakan berhenti di depan mereka. Pemimpin para bandit bertinggi 7 kaki dan berotot membawa parang besar di punggungnya. Suaranya seperti lonceng besar, auranya sangat menekan. Ia meraung bertanya siapa yang berani membunuh saudaranya yang ke-9, lalu menyuruh keluar dan hadapi kematian.
Salah satu antek menunjuk ke arah Su Feiyun, lalu berteriak bahwa bocah tampan itulah yang membunuhnya. Pemimpin itu meraung bahwa jadi kaulah bocah tampan lalu menyuruh keluar dan hadapi kematian. Su Feiyun yang angkuh dan sombong diremehkan oleh seorang bandit. Niat membunuh berkilat di matanya. Ia melompat dari kuda bersisik hijau menghunus pedang panjangnya lalu menyerbu ke arah pemimpin itu. Pemimpin itu meraung membunuh lalu melompat dari kuda perangnya. Pedang besar di tangannya menebas dengan cahaya pucat. Bilah dan pedang berbenturan. Tubuh Su Feiyun bergetar lalu terpaksa mundur. Ekspresi Su Feiyun berubah drastis sambil bertanya, bagaimana mungkin ia sekuat itu? Pemimpin itu berteriak sampah bunuh-bunuh-bunuh lalu menebas puluhan kali. Pedang astral meraung lalu menyelimuti seluruh tubuh Su Feiyun. Su Feiyun berusaha sekuat tenaga menggunakan teknik pedang awan terbang tetapi tetap tidak bisa menangkis serangan pemimpin itu. Hanya dalam 10 gerakan Su Feiyun terlempar, lalu memuntahkan seteguk darah. Kultivasi pemimpin itu sebenarnya telah mencapai puncak alam master tingkat 6. Pemimpin dari 3 hantu gunung Yin menyatakan bahwa ia akan menanganinya lalu bergegas keluar. Ia menggunakan batang besi, lalu menghantamkannya ke pemimpin bandit dengan kejam. Saat batang besi menghantam ke bawah terdengar suara hu-hu seolah udara akan hancur berkeping-keping. Pemimpin dari 3 hantu gunung Yin juga merupakan master tingkat 6 puncak di alam tersebut. Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikannya adalah yang tertinggi di antara mereka. Pedang dan batang besi berbenturan lalu keduanya mundur 3 langkah. Pemimpin bandit menyatakan bahwa ia tak percaya ada ahli sepertimu, tapi apa kau pikir kau bisa melakukan semuanya sendiri? Bunuh mereka semua. Ia melambaikan tangan lalu ratusan bandit segera menyerbu mendekat. Zhu Chuan berteriak agar melindungi nona muda. Puluhan pengawal keluarga Zhu mengepung kereta putri sulung keluarga Zhu. Tatapan Lu Ming menjadi dingin lalu ia bergegas keluar. Ia melakukan teknik pedang berkilau secepat kilat. Dengan setiap serangan beberapa bandit tewas tergorok lehernya. Kemanapun tubuhnya lewat darah akan mengalir. Bab 65. Seorang pria bertubuh kekar dengan kapak besar menebas ke arah Lu Ming. Pria itu memiliki kultivasi alam master tingkat 5. Di antara para bandit ia jelas berada di level pemimpin. Namun seorang master tingkat 5 bukan apa-apa di mata Lu Ming. Dengan sedikit menggoyangkan tubuh Lu Ming menghindari kapak itu, kemudian dengan kilatan cahaya pedang tenggorokan pria bertubuh kekar itu terpenggal. Kekuatan pedang itu tak tertandingi. Dalam sekejap mata puluhan orang tewas di tangan Lu Ming. 2 dari 3 hantu gunung Yin serta Su Feiyun juga berada dalam situasi serupa. Selain pemimpinnya, bandit terkuat lainnya hanya berada di puncak alam master tingkat 5. Mereka bukan tandingan bagi ketiga hantu tersebut. Sekalipun banyak orang yang hadir itu tetap tidak ada gunanya. Dalam waktu singkat ratusan orang tewas. Pemimpin bandit meraung bahwa tidak bagus musuh terlalu kuat lalu menyuruh mundur. Ia telah bertukar lebih dari 100 gerakan dengan pemimpin 3 hantu gunung Yin, namun tak satu pun dari mereka menang. Ia tahu bahwa ia telah menendang lempengan besi hari ini, jadi ia bersiap untuk mundur. Tepat pada saat itu sesosok muncul seperti kilat dari antara para bandit, lalu menerkam ke arah kereta putri sulung keluarga Zhu. Kecepatan sosok itu sungguh luar biasa cepat. Dengan lambaian tangannya energi sejatinya meledak. Ia bahkan lebih kuat dari pemimpin bandit. Saudara kedua dari 3 hantu gunung Yin berteriak bahwa itu alam master tingkat 7. Pengawal terkuat keluarga Zhu hanya berada di alam master tingkat pertama, dan mustahil bagi mereka untuk melawan ahli seperti itu. Lebih dari 10 dari mereka tewas oleh ki esensial yang dahsyat. Sosok itu hendak menerkam kereta kuda putri sulung keluarga Zhu. Pada saat itu kusir Paman Fu mengeluarkan lolongan panjang. Ia menyatakan bahwa Zhou Linshan, ia tahu kau akan datang. Setelah itu Paman Fu juga melompat ke udara memancarkan aura kuat saat bertukar beberapa serangan telapak tangan dengan sosok tersebut. Setelah beberapa dentuman berturut-turut keduanya mundur beberapa langkah setelah mendarat. Kusir ini juga merupakan ahli alam master tingkat 7. Lu Ming, Su Feiyun serta yang lainnya semuanya terkejut. Pada saat itu semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa sosok yang melancarkan serangan mendadak itu adalah seorang pria tua berusia 60-an. Zhou Linshan berteriak agar Zhu Bing menyerahkan pil penambah vitalitas serta Luaner. Kusir itu berkata dingin bahwa serahkan lalu kita lihat apakah kau mampu melakukannya. Saat itu tubuhnya tidak lagi membungkuk.
Ia berdiri tegak dan auranya mengancam. Suara derap kaki kuda terdengar terus-menerus. Setelah itu sekelompok besar orang muncul di jalan setapak pegunungan. Terlihat juga siluet orang-orang yang berkelebat di hutan sekitarnya. Jumlah totalnya mencapai beberapa ratus orang. Lu Ming menyipitkan mata sambil menyatakan bahwa mereka semua ahli. Ia bisa memastikan bahwa orang-orang yang muncul di belakang mereka bukan bandit. Mereka semua elit terlatih dengan baik dan memiliki kultivasi kuat. Wajah para bandit sangat jelek. Pemimpin mereka berteriak bahwa urusan kalian tidak ada hubungannya dengan kami. Bisakah kalian membiarkan kami pergi? Ia bahkan ingin menangis. Ia benar-benar bingung. Bukankah ini hanya perampokan? Ia tidak hanya bertemu dengan sekelompok ahli tetapi sekarang bahkan ada sekelompok dari mereka. Zhou Linshan melambaikan tangan lalu menyuruh membiarkan mereka pergi. Seketika itu juga orang-orang tersebut membuka jalan bagi para bandit untuk melarikan diri dalam keadaan panik. Setelah para bandit melarikan diri, 7 orang tua berjalan menghampiri Zhou Linshan, lalu memberi hormat sambil menyatakan tuan. Mereka adalah pemimpin klan Zhou. Lu Ming serta yang lainnya mengalihkan pandangan lalu mundur ke sisi kereta. Zhou Linshan menyatakan bahwa Zhu Bing sepertinya keluarga Zhou telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka kali ini. Kusir itu tertawa tanpa sedikit pun rasa takut sambil menyatakan bahwa Zhu Bing sebagai leluhur klan Zhu benar-benar melakukan tipuan seperti itu. Sungguh tercela dan tak tahu malu. Semua orang terkejut lalu bertanya apa? Leluhur keluarga Zhu. Kusir ini sebenarnya adalah leluhur keluarga Zhu. Mereka menatap kusir Zhu Bing yang juga leluhur keluarga Zhu dengan ekspresi bingung. Namun bukankah leluhur keluarga Zhu terluka parah dan menunggu penyelamatan di Gunung Darah Gelap? Mungkinkah semua yang dikatakan keluarga Zhu itu bohong? Ada secercah cahaya di mata Lu Ming. Memang ada sesuatu yang tidak beres. Ia sudah merasakan keanehan sejak awal. Zhou Linshan menyatakan bahwa sepertinya kalian semua telah ditipu oleh keluarga Zhu. Ia mengizinkan untuk mengatakan yang sebenarnya. Orang di dalam kereta itu adalah cucu perempuannya Zhou Tong. Ayahnya terluka dan membutuhkan pil penambah vitalitas untuk mengobatinya. Ia pergi untuk membelinya tetapi ditangkap oleh keluarga Zhu saat membeli pil penambah vitalitas tersebut. Zhou Linshan menyatakan bahwa masalah ini adalah dendam antara keluarga Zhou dan keluarga Zhu. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Ia harap kalian tidak ikut campur. Berapapun yang telah diberikan keluarga Zhu kepada kalian, ia bersedia menggantinya 2 kali lipat. Chu Feiyun serta yang lainnya sedikit terkejut. Kenyataannya justru kebalikan dari apa yang dikatakan keluarga Zhu. Pemimpin dari 3 hantu Gunung Yin menyatakan dengan dingin bahwa Zhu Bing Zhuchuan beraninya kalian berbohong kepada kami. Kami 3 hantu Gunung Yin tidak mudah ditipu. Ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Hal yang sama juga terjadi pada yang lain. Zhu Bing mencibir sambil menyatakan bahwa kalau ia tidak melakukan ini, bagaimana bisa memancing keluarga Zhou keluar dan membuat mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pada saat itu terdengar suara sesuatu yang menerobos udara dari hutan di sekitarnya. Kemudian sekelompok orang muncul, lalu mengepung keluarga Zhou. Zhu Bing menyatakan bahwa Zhou Linshan ia memang memasang jebakan di kegelapan. Namun klan Zhu-nya dan klan Zhou-mu setara kekuatannya. Apakah kau pikir kau bisa menghancurkan klan Zhou-mu begitu saja? Zhou Linshan menyatakan bahwa Zhu Bing kau benar-benar ingin kami mati bersama tetua klan Zhou. Ia pikir Zhu Bing sudah gila. Sekarang berikan sisa hadiahnya dan kami akan berbalik serta pergi. Ia tidak ingin terlibat dalam kekacauan antara kedua keluarga kalian. Chu Feiyun juga menyatakan bahwa benar berikan sisa peraknya padanya dan ia bisa melupakan masa lalu. Ekspresinya juga sangat jelek. Ia sebenarnya telah ditipu oleh keluarga Zhu. Diam-diam ia memutuskan bahwa ketika kembali ia pasti akan memimpin sekte awan terbang untuk memberi pelajaran kepada keluarga Zhu. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Ia merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Zhu Bing mencibir sambil bertanya apakah mereka ingin pergi setelah memberinya perak. Bagaimana ia bisa membasmi keluarga Zhou jika mereka pergi? Ia menyatakan bahwa Chu Feiyun ingin pergi. Bisakah kau pergi? Sekarang kau sudah diracuni, kau hanya bermimpi jika pikir bisa melarikan diri. Tubuh Chu Feiyun tiba-tiba bergetar. Ia berbalik lalu menatap Zhu Bing dengan tak percaya sambil bertanya apakah mereka benar-benar berani meracuninya. Adapun ketiga hantu Gunung Yin termasuk wanita parubaya itu ekspresi mereka sangat menjijikan. Hanya Lu Ming yang tetap tenang. Bahkan ada senyum yang tak bisa dijelaskan di bibirnya. Bab 66. Saudara kedua dari 3 hantu Gunung Yin berseru bahwa itu tidak mungkin. Ia sudah memeriksa setiap makanan yang mereka makan. Tidak ada racun sama sekali.
Zubing tersenyum tipis lalu bertanya, apakah kakak Yin kedua pernah mendengar Panji pemakan jiwa? Kakak kedua Yin berteriak ketakutan sambil bertanya, apa itu racun Gu? Mungkin racun Gu dari gurun selatan. Zubing tertawa lalu mengonfirmasi bahwa benar sekali, ia telah membayar harga sangat mahal untuk Panji pemakan jiwa ini. Panji pemakan jiwa hanyalah cacing yang sangat kecil, mustahil untuk membedakannya dari makanan. Terlebih lagi metode pengujian racun biasa tidak efektif. Zubing tersenyum bangga. Chu Feiyun meraung marah sambil menyatakan, sialan kau Pak Tua, serahkan penawarnya atau ia akan membasmi seluruh keluarga Zhu. Zubing menyatakan dengan enteng bahwa sayang sekali tidak ada obat untuk Panji pemakan jiwa itu. Wajah ketiga hantu gunung Yin Chu Feiyun, serta wanita itu pucat pasi seperti kertas tanpa jejak darah sedikit pun. Chu Feiyun menunjukkan ekspresi putus asa saat meraung lalu menerkam ke arah Zubing sambil menyatakan ia akan membunuhnya. Zubing tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Begitu suara itu keluar, tubuh Chu Feiyun tiba-tiba membeku. Kemudian ia memegang kepalanya dengan kedua tangan lalu menjerit nyaring. Chu Feiyun meraung keras. Pedang panjangnya berayun liar saat menebas. Ia terus mengeluarkan jeritan melengking. Hanya dalam beberapa tarikan napas ketika suara Zubing berhenti, Chu Feiyun pun ikut berhenti. Namun matanya tampak kosong seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya dan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Zubing mencibir sambil menyatakan bahwa sekarang setelah diracuni oleh Panji pemakan jiwa kau adalah bonekaku. Kau masih ingin melawan. Ketiga hantu gunung Yin tidak percaya dengan apa yang mereka lihat sambil menyatakan tidak. Zubing menyatakan bahwa lalu kenapa kalau itu sekte pedang mistik, selama ia sudah mati siapa yang akan tahu bahwa keluarga Zhou telah hancur. Baiklah, sekarang kalian bisa pergi bersama. Zubing mengeluarkan suara mencicit lagi. Tiga hantu gunung Yin serta yang lainnya mengeluarkan jeritan melengking. Zhou Linshan berteriak menyerang lalu ingin bergegas menghentikan mereka, tetapi ketiga hantu gunung Yin telah menjadi gila. Mereka sangat menakutkan. Mereka bertukar beberapa pukulan dengan orang-orang klan Zhou dan orang-orang klan Zhou terpaksa mundur. Setelah diracuni oleh Gu, mereka tidak takut mati dan bahkan kekuatan bertarungnya meningkat satu tingkat. Namun saat itu Zubing berseru tak percaya bahwa Luming, kenapa kau baik-baik saja? Pada saat itu Luming berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh sambil mengamati semuanya. Luming tersenyum tipis sambil bertanya, ada apa, kenapa ia dalam masalah? Ia tidak diracuni. Zubing berteriak tak percaya bahwa itu tidak mungkin. Ia sudah memeriksanya setiap kali, dan Luming sudah makan setiap kali makan. Bagaimana mungkin Luming tidak diracuni? Luming tersenyum tipis sambil menyatakan, jangan bilang kau sudah lupa bahwa ada hal-hal seperti cincin penyimpanan di dunia ini. Zubing menyadari sesuatu sambil menyatakan, pantas saja. Murid-murid sekte pedang mistik memang luar biasa. Di usia semuda ini kau bahkan memiliki harta karun seperti cincin penyimpanan. Sepertinya statusmu di sekte pedang mistik tidak biasa. Zubing menyatakan bahwa terlepas dari semua perhitungannya, ia tetap melewatkan cincin penyimpanan itu. Cincin penyimpanan bukan barang umum, melainkan sangat langka, dan pada dasarnya dimonopoli oleh kekuatan-kekuatan besar. Bahkan jika seseorang memiliki uang, ia tidak dapat membelinya. Bagi orang-orang seperti tiga hantu gunung Yin, mereka masih bisa mengeluarkan beberapa ratus ribu tael perak, tetapi mereka tidak memiliki cincin penyimpanan, karena tidak ada tempat untuk membelinya. Ada harga yang ditawarkan tetapi tidak ada pasar. Zubing bertanya, kenapa Luming begitu berhati-hati, bahkan jika punya cincin penyimpanan tetap tidak mungkin tidak memakan makanan kan? Luming tersenyum tipis sambil menyatakan, karena kalian punya masalah. Sejak hari pertama mereka berangkat, ia sudah merasa ada yang tidak beres. Nyonya keluarga Zhu yang terhormat itu bahkan tidak berani membiarkan orang lain bertemu dengannya. Meskipun kau bilang itu karena ia sedang tidak enak badan, ia tidak punya pilihan. Ia orang yang sangat berhati-hati, jadi ia hanya bisa makan bekal yang dibawa. Setelah itu Chen Xin terbunuh yang membuatnya semakin curiga. Ia mengamati di perjalanan bahwa Chen Xin terus menatap kereta. Ia menduga bahwa lelaki tua ini adalah seorang cabul dan pernah melihat putri sulung keluarga Zhu sebelumnya. Jadi malam itu Chen Xin mungkin tidak bisa mengendalikan nafsunya dan ingin menyentuh putri sulung keluarga Zhu. Ia pasti sudah mengetahui bahwa nona muda keluarga Zhu itu palsu, jadi dibunuh untuk membungkamnya. Bagaimana mungkin orang biasa bisa membunuhnya semudah itu? Sekarang kupikir-pikir yang membunuhnya adalah kau. Selain itu, setahu ia keluarga Zhu bukan keluarga yang lemah, tetapi hanya mengirim beberapa pengawal untuk mengawal dan mereka semua sangat lemah. Ini semakin mencurigakan.
Dengan begitu banyak hal yang mencurigakan, bagaimana ia berani memakan makanan yang dikirimkan. Analisis Lu Ming jelas dan logis. Pada akhirnya Lu Ming menghela napas panjang sambil menyatakan, tidak mudah mencari uang akhir-akhir ini. Tatapan mata Zhu Bing dipenuhi niat membunuh sambil menyatakan, ia tidak menyangka Lu Ming begitu teliti di usia semuda ini. Tapi apa masalahnya jika tidak diracuni? Hari ini Lu Ming tetap akan mati. Dengan gerakan tangannya sebuah tombak panjang muncul di tangan Zhu Bing. Zhu Bing menyuruh melakukan. Di bawah komando Zhu Bing, para ahli dari klan Zhou bertindak satu demi satu bertempur dengan orang-orang dari klan Zhou. Bersamaan dengan itu ia mengeluarkan suara mencicit. Ketiga hantu Gunung Yin meraung seperti binatang buas, lalu menerkam Zhou Linshan serta 7 tetua keluarga Zhou. Pertempuran kacau pun dimulai. Saat mereka bergerak, keluarga Zhou berada dalam posisi sangat tidak menguntungkan. Ketiga hantu Gunung Yin tidak takut mati. Mereka meledak dengan kekuatan tempur mengerikan lalu menjerat Zhou Linshan serta tetua keluarga Zhou. Namun tetua klan Zhou mampu membebaskan tangannya lalu membunuh para ahli klan Zhou lainnya semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Zhu Bing menyatakan bahwa ia akan mengantar Lu Ming sendiri. Zhu Bing menghentakkan kakinya lalu melesat ke arah Lu Ming seperti bola meriam. Tombak panjang di tangannya bagaikan sambaran petir mengarah tepat ke tenggorokan Lu Ming. Pedang dihunus dan cahaya pedang menyembur keluar berbenturan dengan tombak. Dengan bunyi dentang, Lu Ming tidak bergerak tetapi Zhu Bing mundur 3 langkah. Tatapan mata Zhu Bing menunjukkan ketidakpercayaan saat ia meraung bahwa bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat master tingkat 5 bisa sekuat ini. Ia berada di tahap awal ranah master tingkat 7, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ia dipaksa mundur oleh Lu Ming hanya dalam satu gerakan. Bahkan seorang murid dari sekte pedang mistik pun tidak mungkin sekuat ini kan. Lu Ming berpikir dalam hati bahwa dibandingkan dengan Ning Feng ia masih sedikit kurang. Meskipun kultivasi Zhu Bing sama dengan Ning Feng, kekuatan tempurnya jelas tidak sebanding dengan Ning Feng. Murid-murid sekte pedang mistik tentu saja bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga-keluarga kecil ini. Bab 67. Niat membunuh Zhu Bing meledak tanpa kendali. Ia menyadari Lu Ming adalah jenius puncak sekte pedang mistik. Jika pemuda itu dibiarkan hidup, masa depan keluarga Zhou akan hancur. Aura dahsyat meledak saat Zhu Bing mengaktifkan garis keturunan ular merah tingkat ketiga, meningkatkan kekuatan tempurnya secara drastis. Tombak Zhu Bing menari seperti kobaran api. Gelombang api menyelimuti ruang di sekitar Lu Ming, mencoba menelan tubuhnya dalam serangan beruntun. Lu Ming merespons dengan teknik pedang berkilauan, memancarkan cahaya pedang yang memotong hujan api. Benturan keras bergema, percikan energi menyebar, dan Lu Ming terdorong mundur beberapa langkah. Lu Ming menyadari teknik tombak lawannya sangat kuat, bahkan melampaui kekuatan teknik pedang miliknya saat ini. Ia menilai Zhu Bing kemungkinan telah menguasai teknik bela diri tingkat tinggi pada tingkat penguasaan yang sangat dalam. Serangan tombak berikutnya datang seperti kilat merah, membelah udara dengan suara tajam. Lu Ming menggunakan langkah ular naga untuk menghindar. Zhu Bing segera mengubah arah serangan, menciptakan lintasan sabit mematikan. Lu Ming menangkisnya dengan pedang panjang sambil mundur untuk meredam dampak. Lu Ming menilai kekuatan tempur Zhu Bing sedikit di atas Ning Feng berkat teknik tombaknya. Ia menyadari pertempuran harus diselesaikan secepat mungkin. Jika para tetua keluarga Zhou ikut turun tangan, situasi akan menjadi berbahaya. Garis keturunan Lu Ming meledak. Cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya. Meridian darah tingkat 4 meningkatkan kekuatan tempurnya secara drastis. Ia menerjang langsung ke arah Zhu Bing tanpa menghiraukan gelombang pemotong dari tombak lawan. Pedang Lu Ming menepis ujung tombak. Tubuhnya meluncur sepanjang batang tombak dan pukulan keras dilepaskan. Zhu Bing mencoba menahan, tetapi hanya mampu mengerahkan sebagian kekuatan ki esensialnya. Tubuh Zhu Bing terpukul mundur belasan langkah. Darah menyembur dari mulutnya dan wajahnya memucat. Lu Ming menggunakan langkah ular naga, menempuh puluhan meter dalam satu gerakan. Cahaya pedang melintas seperti kilatan dewa. Kepala Zhu Bing terpenggal dalam satu tebasan. Pemimpin keluarga Zhou tewas seketika. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan dari tangan mayat Zhu Bing dan menyimpannya. Kekuatan pemangsa dalam tubuhnya langsung melahap sari darah lawannya. Kematian Zhu Bing memicu kekacauan di keluarga Zhou. Tanpa kendali pemimpin, pasukan dan makhluk yang mereka kendalikan menjadi liar.
pertempuran berubah menjadi pembantaian tanpa pola. Keluarga Zhou segera memanfaatkan situasi dan menyerang balik. Lu Ming bergerak seperti bayangan mematikan. Para tetua keluarga Zhou bukan tandingannya. Setiap ayunan pedang meninggalkan mayat. Sari darah para ahli bela diri diserap dan dimurnikan menjadi energi dalam tubuhnya. Setelah memurnikan seluruh sari darah, kultivasi Lu Ming naik ke puncak tingkat menengah alam master tingkat 5, hanya selangkah dari tahap akhir. Pertempuran segera berakhir. Para petinggi keluarga Zhou hampir seluruhnya tewas, sementara petinggi keluarga Zhou tetap hidup. Murid keluarga Zhou kehilangan semangat dan melarikan diri. Medan pertempuran dipenuhi mayat. Bau darah memenuhi udara seperti neraka dunia fana. Keluarga Zhou kehilangan lebih dari 200 orang, sedangkan keluarga Zhou kehilangan lebih dari 100 orang. Kemenangan keluarga Zhou menjadi tak terelakkan. Lu Ming tidak terlalu memedulikan nasib keluarga Zhou. Ia hanya fokus pada kekuatannya sendiri. Makhluk dan prajurit bayangan dari Gunung Yin akhirnya kehabisan tenaga dan mati satu persatu. Zhou Linshan kemudian mendekati Lu Ming dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa tindakan Lu Ming membunuh pemimpin dan tetua keluarga Zhou, hasil pertempuran akan berbeda. Pandangan Zhou Linshan kemudian tertuju pada pedang panjang di tangan Lu Ming. Ia menyadari identitas pedang tersebut. Ingatan lama muncul dalam benaknya, berkaitan dengan pedang itu, dan hubungan masa lalu dengan keluarga Lu. Kesadaran baru muncul bahwa Lu Ming memiliki hubungan darah dengan sosok lama yang pernah dikenalnya. Suasana berubah menjadi campuran keterkejutan dan kegembiraan, menandai awal terungkapnya masa lalu yang lebih dalam. Bab 68. Keterkejutan menyelimuti Lu Ming ketika mengetahui pedang di tangannya pernah diberikan langsung kepada ibunya. Keyakinannya semakin kuat ketika disebutkan keberadaan liontin perunggu yang dahulu selalu berada bersama pedang tersebut. Ia segera memberi penghormatan kepada Zhou Linshan dengan sikap penuh hormat. Pertemuan keduanya kemudian berlanjut di sebuah lereng bukit yang tenang. Di sana Zhou Linshan menceritakan masa lalu bersama Lu Yuntian. Lebih dari 8 tahun lalu, Zhou Linshan pernah diselamatkan dari bahaya besar oleh Lu Yuntian. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi sangat dekat. Sekitar 7 tahun lalu, Lu Yuntian kembali menemui Zhou Linshan dan menitipkan 2 benda penting, yaitu pedang bintang surgawi dan liontin perunggu. Ia juga berpesan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, kedua benda itu harus diberikan kepada Li Ping secara diam-diam setelah 2 tahun berlalu. Lu Ming akhirnya memahami alasan di balik waktu penyerahan benda tersebut. Ia mulai menyadari bahwa ayahnya telah memperkirakan bahaya yang akan datang jauh sebelumnya. Tekad balas dendam muncul ketika ia menanyakan siapa yang membunuh ayahnya. Namun Zhou Linshan justru mengungkap kemungkinan bahwa Lu Yuntian masih hidup. Kabar itu menghantam batin Lu Ming seperti petir. Harapan yang lama padam kembali menyala. Ia diliputi kebahagiaan sekaligus kegelisahan saat mengetahui kemungkinan ayahnya masih hidup, namun berada di bawah kendali pihak lain. Zhou Linshan akhirnya mengungkap bahwa kemungkinan besar Lu Yuntian berada di ibu kota Kekaisaran Matahari Terbakar, dan berada di bawah kendali sekte pedang 10 arah. Sekte tersebut merupakan yang terkuat di antara 5 sekte besar kekaisaran dan menguasai wilayah pusat yang subur serta luas. Bahkan sekte pedang mistis masih jauh berada di bawah mereka. Lu Ming menyadari bahwa kekuatannya saat ini belum cukup untuk menghadapi kekuatan sebesar itu. Namun ia juga menyimpulkan bahwa jika ayahnya masih hidup selama bertahun-tahun, berarti ayahnya memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh sekte tersebut. Hal itu memberi sedikit harapan bahwa ayahnya masih aman untuk sementara waktu. Tekad Lu Ming semakin mengeras. Ia berjanji dalam hati akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan suatu hari menyelamatkan ayahnya. Zhou Linshan sendiri dipenuhi rasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan sahabatnya. Ia merasa berutang kepada Lu Yuntian dan kini juga kepada Lu Ming. Setelah percakapan berakhir, Lu Ming mengungkap rencananya menuju Gunung Darah Gelap untuk menjalankan sebuah misi. Zhou Linshan memperingatkan bahwa gunung tersebut dipenuhi binatang iblis berbahaya. Setelah itu keduanya berpisah dengan janji akan bertemu kembali di masa depan. Lu Ming kemudian menunggang kuda bersisik hijau dan melaju cepat menuju tujuannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, ia berhenti di sebuah lembah dan tenggelam dalam kenangan masa lalu bersama ayahnya. Selama bertahun-tahun ia berusaha menerima kematian ayahnya, namun kini harapan baru muncul kembali. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu ibunya terlebih dahulu agar tidak menambah kekhawatiran. Tekad balas dendam dan keinginan menyelamatkan ayahnya memenuhi seluruh jiwanya.
Setelah menenangkan diri, Luming memasuki kuil agung dan berdiri di platform kedua. Platform ketiga masih belum bisa ia capai karena keterbatasan tingkat kultivasinya. Kemudian ia mengeluarkan cincin penyimpanan milik Zubing. Rasa penasaran muncul mengenai harta dan rahasia apa saja yang tersimpan di dalamnya, menandai awal peluang baru bagi peningkatan kekuatannya. Bab 69. Kesadaran Luming tenggelam ke dalam cincin penyimpanan dan sebuah ruang kecil langsung tergambar di benaknya. Ruangan itu berbentuk persegi dengan ukuran hampir sama seperti cincin penyimpanan yang pernah ia dapatkan dari Duan Mujue. Di dalamnya terdapat beberapa kotak yang tersusun tidak beraturan. Dengan satu gerakan tangan, semua kotak itu muncul di atas mimbar kuil agung. Sebuah kotak kecil yang indah segera menarik perhatian Luming. Permukaan kotak itu dilapisi emas sehingga tampak mewah dan bernilai tinggi. Saat membukanya, ia menemukan sebuah buku di dalamnya. Buku itu berjudul Seni Senjata Api dan merupakan teknik bela diri. Luming langsung teringat teknik tombak yang pernah digunakan Zubing sebelumnya. Kekuatan teknik tersebut masih teringat jelas dalam benaknya. Saat membuka buku itu dan membaca bagian awalnya, Luming langsung terkejut. Teknik ini ternyata merupakan teknik bela diri tingkat tinggi, yaitu teknik bela diri tingkat rendah kelas hitam. Ia segera memahami mengapa teknik tombak Zubing begitu kuat. Teknik bela diri tingkat hitam memiliki nilai berkali lipat dibanding teknik tingkat kuning. Luming merasa sangat gembira dan terus membaca dengan penuh perhatian. Semakin ia memahami isi buku, semakin ia menyadari betapa dahsyat kekuatan teknik tersebut. Perbedaannya dengan teknik tingkat kuning seperti perbedaan langit dan bumi. Ia menyimpulkan bahwa Zubing kemungkinan baru mencapai tahap awal penguasaan teknik ini. Secara umum, seseorang yang mampu mengembangkan teknik bela diri tingkat rendah kelas hitam hingga tingkat pertama sudah memiliki kekuatan setara dengan tingkat ke-6 teknik bela diri tingkat tinggi kelas kuning. Hal ini membuat Luming semakin memahami betapa mengerikannya teknik kelas hitam. Namun kesulitan dalam menguasai teknik kelas hitam juga jauh lebih tinggi dibanding teknik kelas kuning. Bagi pendekar tingkat master biasa, keberhasilan menguasainya sangat kecil kecuali memiliki bakat luar biasa. Zubing sendiri berlatih selama puluhan tahun dan baru mencapai tahap awal. Luming sempat merasa sayang karena teknik ini merupakan teknik tombak sedangkan ia selama ini menempuh jalur pedang. Namun pikirannya tiba-tiba berubah. Ia menyadari bahwa teknik naga perang sejati yang ia kultivasi menghasilkan energi sejati berbentuk naga. Ia mulai mempertanyakan apakah selama ini ia salah memilih jalan. Sejak kecil, Luming memiliki impian menjadi pendekar pedang dan berkeliling dunia. Ia kemudian memperoleh teknik pedang gemilang dari kuil agung dan bergabung dengan sekte pedang mistis. Semua hal itu membuatnya merasa takdirnya adalah menjadi pendekar pedang. Namun teknik pedang gemilang miliknya terhenti di tingkat kelima, dan sulit menembus tingkat ke-6 yaitu tahap penyatuan antara manusia dan seni bela diri. Setelah merenung lebih dalam, ia menyadari kemungkinan teknik itu memang tidak sepenuhnya cocok untuknya. Setiap orang memiliki kecocokan senjata berbeda tergantung kepribadian, teknik kultivasi, serta garis keturunan. Dengan teknik naga perang sejati dan garis keturunan yang telah bangkit, sifat energi Luming lebih menyerupai naga. Hal itu membuat tombak terasa lebih sesuai baginya. Luming mengambil tombak panjang milik Zubing dan menusukkannya ke depan. Tombak itu menembus udara dan menghasilkan suara siulan tajam. Energi sejati berbentuk naga dalam tubuhnya mengalir deras melalui tombak. Cahaya energi melesat keluar seperti naga yang menerjang udara. Energi dalam tubuhnya terasa jauh lebih lancar. Ia semakin yakin bahwa jalur tombak mungkin lebih cocok baginya. Ia memutuskan untuk mempelajari teknik tombak dengan serius di masa depan. Namun untuk saat ini, ia memilih memeriksa isi kotak lainnya terlebih dahulu. 2 kotak besar berisi perhiasan, emas dan perak. 1 kotak kecil lainnya berisi uang kertas emas dan perak. Dengan perhitungan kasar, total nilainya mencapai setidaknya 2 juta tael perak. Jumlah itu membuat Luming sangat gembira. Nilai tersebut setara dengan puluhan ribu poin kontribusi. Dengan sumber daya sebanyak itu, ia bisa menukar banyak esensi darah binatang iblis atau sumber daya kultivasi lainnya. Perjalanan kali ini terasa sangat berharga baginya. Namun pengalaman ini juga membuatnya semakin memahami kerasnya dunia kultivator. Persaingan terjadi di mana-mana. Demi bertahan hidup dan memperoleh sumber daya, banyak orang rela bertarung hingga mati. Bahkan status sebagai murid sekte besar tidak menjamin keselamatan. Ia teringat bagaimana Zhu Jiaming tetap berani menyerang meskipun mengetahui identitasnya. Jika ia lengah sedikit saja, ia bisa menjadi korban rencana Zubing.
Luming tidak ingin menjadi batu loncatan orang lain. Ia bertekad untuk terus menjadi lebih kuat dan menjadikan orang lain sebagai batu loncatannya. Setelah menyelesaikan semuanya, Luming meninggalkan kuil agung dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Darah Gelap. Sehari kemudian, deretan pegunungan besar muncul di hadapannya. Gunung Darah Gelap merupakan gunung terkenal di bagian timur Kekaisaran Matahari Terbakar. Seluruh wilayah pegunungan itu berwarna merah gelap. Tanah, batu, dan bahkan tumbuhan semuanya berwarna merah gelap seolah pernah direndam darah. Menurut legenda, dahulu gunung ini tidak seperti itu. Konon pernah terjadi pertempuran antara dua ahli tak tertandingi. Darah dari pertempuran itu meresap ke seluruh pegunungan dan mengubah warnanya menjadi merah gelap. Terlepas dari kebenaran legenda tersebut, Gunung Darah Gelap memang menyimpan banyak harta langka dan aneh. Banyak orang datang untuk mencari kekayaan. Bunga reiki darah dan batu darah gelap yang menjadi target misi Luming termasuk di dalamnya. Tanpa ragu, Luming memasuki wilayah Gunung Darah Gelap. Ia segera merasakan keanehan tempat itu. Pohon-pohon berwarna merah gelap, dan batu-batu di bawah kakinya juga memiliki warna yang sama. Ia terus bergerak maju sambil mengamati sekeliling, mencari kemungkinan keberadaan bunga reiki darah. Tiba-tiba sebuah cahaya merah melesat ke arahnya. Dengan cepat ia menebas dan membelah serangan itu menjadi dua. Benda yang jatuh ternyata seekor kalajengking merah gelap yang sangat beracun. Luming menjadi lebih waspada dan memperlambat langkahnya. Beberapa mil kemudian, suara auman terdengar dari segala arah. Lebih dari 10 serigala raksasa berbulu merah gelap mengepungnya. Serigala darah gelap merupakan binatang iblis khas wilayah ini. Tingginya mencapai 1,5 meter, dan panjang tubuhnya sekitar 3 meter. Sebagian besar berada pada tingkat iblis, kelas 1 tingkat 2, sementara beberapa lainnya berada pada tingkat iblis kelas 2 tingkat 2. Kawanan serigala itu segera menerkam ke arah Luming secara bersamaan, menandai awal pertempuran sengit di Gunung Darah Gelap. Bab 70. Cahaya pedang menyambar cepat seperti kilat di langit, membawa aliran energi darah yang kuat. Dalam sekejap, selusin serigala darah gelap roboh tanpa sisa perlawanan. Luming segera mengendalikan meridian darahnya dan menyerap seluruh sari darah serigala tersebut. Ia merasakan esensi kehidupan dalam sari darah serigala darah gelap jauh lebih kaya dibanding makhluk iblis lain pada tingkat yang sama. Kandungan energi kehidupannya hampir 2 kali lipat. Bahkan sari darah serigala darah gelap kelas 1 tingkat 2 hampir setara dengan sari darah makhluk iblis kelas 2 tingkat 2, sementara serigala darah gelap kelas 2 tingkat 2 hampir menyamai kekuatan makhluk iblis kelas 3 tingkat 2. Luming menyimpulkan bahwa makhluk iblis di Gunung Darah Gelap kemungkinan memiliki inti kehidupan yang jauh lebih padat dibanding makhluk iblis dari wilayah lain. Ia terus berburu sepanjang perjalanan, membunuh banyak makhluk iblis yang ditemuinya. Namun sebagian besar hanyalah makhluk kelas 1 dan 2, dengan sedikit yang mencapai kelas 4 atau 5 tingkat 2, sehingga peningkatan kultivasinya tidak terlalu besar. Selama 10 hari berburu dan mencari, Luming akhirnya menemukan bunga reiki darah. Pada saat yang sama, kultivasinya mencapai tahap lanjut alam master tingkat 5 dan hampir mencapai puncak. Seekor ular piton merah gelap raksasa muncul. Makhluk iblis tingkat 6 level 2 ini sangat langka. Luming mengejarnya, tetapi kecepatannya sangat tinggi. Kejaran berlangsung puluhan mil hingga mencapai hutan lebat, di mana kecepatan piton mulai menurun. Luming menyerang dan melukai tubuh piton hingga darah mengalir deras, namun tiba-tiba ia merasakan sensasi panas mengikis kulitnya. Setelah mengamati sekitar, ia menyadari adanya aura darah merah gelap tipis di udara. Ki darah tersebut ternyata bersifat korosif dan mampu mengikis ki sejati. Setelah membunuh piton, garis keturunan kecil mirip ular muncul dan menyerap sari darah piton sekaligus menyedot ki darah di sekitar tubuh Luming. Ki darah itu dimurnikan menjadi energi lemah yang tetap berguna. Area di sekitar tubuh Luming menjadi bebas dari pengaruh ki darah beracun. Ia terus bergerak maju. Ki darah semakin pekat, namun terus diserap oleh garis keturunannya. Setelah beberapa kilometer, ia menemukan kolam cairan merah gelap dengan aroma darah kuat. Dari kolam inilah ki darah terpancar. Di sekitar kolam tumbuh banyak bunga reiki darah. Luming memetiknya dengan hati-hati tanpa menyentuh cairan kolam. Total ia memperoleh 55 bunga, setara 5.500 poin kontribusi. Luming kemudian mempelajari cairan kolam tersebut. Walau beracun, cairan itu jelas mengandung energi sangat kuat. Ia memutuskan mengambil risiko dengan menyerap setetes cairan menggunakan meridian darah. Energi besar langsung mengalir ke tubuhnya. Ia lalu bermeditasi di tepi kolam, membiarkan garis keturunan pemakan roh menyerap cairan sedikit demi sedikit.
Prosesnya lebih lambat dibanding menyerap sari darah makhluk iblis, tetapi jauh lebih cepat dibanding menyerap energi langit dan bumi secara normal. Setengah hari kemudian kultivasinya mencapai puncak alam master tingkat 5. 3 hari kemudian ia menembus ke alam master tingkat 6. Ia terus berkultivasi tanpa henti. Selama 1 bulan penuh seluruh cairan kolam berhasil dimurnikan. Kultivasi Lu Ming meningkat hingga mencapai alam master tingkat 7 tahap awal. Gunung darah gelap kembali sunyi, sementara kekuatan Lu Ming melangkah ke tingkat yang jauh lebih tinggi.